contoh. Nah, ini contoh. Ini kita lihat, kita bisa mengambil, ini N di sini adalah nu ya, N, degree of freedom. Jadi fungsinya F, nu 1, nu 2 begitu. Kita lihat misalkan ini urutan nih. Ambillah kurva yang merah ini atau yang coklat. Ini urutannya, ini adalah nu 1 sama dengan 10, nu 2 sama dengan 4 begitu. Bandingkan dengan ini. Ini urutannya dibalik nih. Ini nu 1 dan nu 2 dibalik. Nu 1-nya 4 dan nu 2-nya 10 gitu. Jadi walaupun sama-sama nilainya 4 dan 10 tapi dibalik urutannya. Kita lihat bahwa kurvanya berbeda. Ini yang nu 1-nya 10 dan nu 2-nya 4. Ini yang coklat, yang ini. Kurva yang ini, yang coklat ini. Ini mirip distribusi chi kuadrat. Tapi yang dibalik, jika dibalik degree of freedom-nya N4, nu 1 4 dan nu 2 10, terlihat yang kuning ini. Jadi kalau yang katakanlah yang merah, itu yang ini. Begitu. Adapun yang saya kasih warna baru, yang N4, N10 ini di sini. Jadi walaupun nampak menyatu di beberapa segmen ya, siapa sih? Itu. Yang merah juga sini agak berpisah. Jadi beda urutan nu-nya itu membentuk dua kurva yang berbeda. Gitu. Tapi yang kita bisa ambil bahwa ini mirip dengan chi kuadrat karena memang diusun oleh dua variabel acak dari distribusi chi kuadrat. Nah, seandainya kita punya komposisi begini, dua variabel acak yang chi kuadrat, kita akan taruh dalam sebuah makna selang. Jadi misalkan taruh aja di sini nih. Ini distribusi F. Jadi mirip juga menghitung kurvanya seperti menghitung tabel dalam distribusi F. Jika ini adalah alfa luas di sini, berarti yang di sini adalah F alfa. Katakanlah nu 1, nu 2 begitu. Ini kurva F, ini 1,2. Nah, kalau kita ambil alfa yang sama di sini, seluas yang sama di sebelah kiri, alfa juga, berarti ini terkait dengan luas kurva di sebelah kanan. Gitu. Apa luasnya? Adalah 1 dikurangi alfa yang ini. Jadi ini adalah F 1 min alfa. Kurva yang sama, nu 1, nu 2. Ini batasnya. Jadi variabel acak ini akan ditaruh di sini, tengah-tengah sini, di sini. Baik, kita teruskan. Nah, jadi kalau ini 5%, misalkan kan, katakanlah luas sebelah kanannya adalah 5%, jika alfanya 5%, 5 begitu, dan ini 5, berarti yang ini adalah
95%. Jadi 100 kurangi 5%. Nah, yang ini bisa diganti oleh sebuah formula yang lain. Kita lihat F 1 min alfa nu 1, nu 2 itu sama dengan 1 per F alfa kali nu 2, nu 1. Jadi sifat tabel dari kurva F ini, distribusi F ini akan banyak begitu, banyak sekali. Karena tergantung nilai alfa. Jadi bisa sangat banyak si kurvanya itu. Dalam tabel kenyataannya tidak semua tersedia nilai alfa ini gitu, dalam tabel itu. Jadi ada yang ini kita akan lihat di contohnya bahwa hanya berapa nilai alfa yang tersedia gitu. Tidak semua nilai alfa, karena bisa continue kan nilai alfa itu. Jadi hanya mungkin 2-3 tabel untuk nilai alfa yang sering digunakan gitu. Nah, jadi katakanlah tabel untuk alfa ada, ya, ada tabelnya. Tapi buat 1 min alfa nggak ada gitu. Padahal kita butuh selang ini. Gimana kita mencari tabel 1 min alfa? Nah, untung ada formula ini. Jadi yang F 1 min alfa bisa digantikan dengan 1 per F alfa, tapi dibalik nih. Dibalik urutannya. Kalau ini adalah nu 1, nu 2, ini nu 2, nu 1. Cuman syukurnya alfanya sama begitu. Alfanya sama. Jadi nilai 1 min alfa tidak tersedia dalam tabel di textbook. Baik, kita teruskan ke materi yang kita harus bahas hari ini. Nah, jadi berdasarkan tadi kita lihat ini, berdasarkan variansi yang dari populasi pertama dan populasi kedua, kita bisa bentuk variabel acak baru yang mengikuti distribusi kali kuadrat, tapi degree of freedom-nya n-1 masing-masing ya. Nah, yang dibandingkan adalah ini. X1 kuadrat per X2 kuadrat gitu. Jadi kita bentuk X1 kuadrat X1 kuadrat per X2 kuadrat. Ini sudah membentuk variabel acak berdistribusi F. Nah, kita coba bandingkan di mana masing-masing kita bagi dengan degree of freedom-nya ya. Gitu. Jadi X1 kuadrat dibagi nu 1 gitu per X2 kuadrat dibagi nu 2. Ini adalah sudah merupakan variabel acak baru tadi yang mengikuti distribusi F. Kita isikan X1-nya. Ini sama dengan ini per nu 1. Ini adalah N1 min 1 kali variansi sampel yang pertama per variansi populasi yang pertama gitu. X2 adalah
N2 min 1 kali variansi sampel yang kedua dibagi variansi sampel yang variansi populasi yang kedua per mu2. Nah, kita lihat bahwa N1 min 1 adalah mu1. Ini tak lain dari mu1 kali S1 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat ini per mu1. Ini pun sama mu2, ini mu2 ya, kali S2 kuadrat per sigma 2 kuadrat dibagi mu2. Nah, kita bisa coret nih mu-nya. Coret. Ini pun sama. Nah, kita menjadi punya, kita rapikan, jadi S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Gitu. Nah, ini adalah variabel acak yang baru yang distribusinya mengikuti distribusi F. Baik, kita lihat bahwa di sini di formula ini kita lihat bahwa tadi kita mencoba mengestimasi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, ini yang populasi, berdasarkan sampel S1 kuadrat per S2 kuadrat. Mengestimasi nilai ini dari yang sampel, ini estimasi. Jadi kita punya sebuah formula di mana antara estimator dan targetnya ada dalam sebuah perumusan, gitu. Estimatornya dan targetnya ada dalam sebuah perumusan. Mirip kita waktu mengolah selang keyakinan untuk kerataan, itu kita harus menemukan sebuah formula di mana antara X bar dan mu ada dalam satu formula, gitu. Ini pun sama. Nah, kita teruskan. Baik, jadi ini adalah distribusi F ya, gitu. Kita tuliskan lagi di sini. F adalah S1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Nah, kita letakkan variabel acak F ini dalam sebuah selang keyakinan. Kembali ke urusan semula, kita akan membuat kurva distribusinya adalah ini F. Kita membagi kiri kanan, ini luasnya adalah alfa per 2. Ini luasnya adalah alfa per 2. Kita akan taruh F ini dalam selang ini. Nah, tadi kita sudah bahas di distribusi F bahwa nilai di sini, nilai F di sini, F tentu di sini sekarang jadi alfa per 2. Kenapa? Luas sebelah kanan adalah alfa per 2. F alfa per 2. Dengan urutan degree of freedom nu 1, nu 2. Yang di sini adalah karena luasnya di sebelah kanan ini semua sampai habis. Jadi adalah nilai di sini adalah F 1 total luasnya 1 kurangi yang di sini alfa per 2
dengan degree of freedom nu1, nu2. Gitu. Adapun luas yang di tengah-tengah itu adalah 1 min alfa. Terkait soal statistik yang diminta biasanya. Dengan degree of freedom berapa persen? Nah, ini di sini. Ini selang keyakinannya di sini. Ditaruh di sini. Nah, baik, kita taruh nih peluang untuk menemukan F di antara batas selang itu, di antara ini. Peluang menemukan nilai ini, variabel acaknya di sini, di antara ini. Di antara ini yang batas kiri, F 1 min alfa per 2, nu1, nu2, dan F alfa per 2, nu1, nu2. Peluangnya sebesar 1 min alfa. Gitu. Jadi ini tentu saja luas di bawah kurva yang tengah ini. Baik, kita teruskan. Masukkanlah nilai ini, nilai F ini ke sini. Jadi kita punya P F 1 min alfa per 2 nu1, nu2 lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari F alfa per 2 nu1, nu2 sama dengan 1 min alfa. Begitu. Baik, ini yang dicari, yang di bawah yang dicari, yang rasio dari dua variansi populasi. Kita harus keluarkan yang sampelnya, bagi dengan yang rasio sampel. Jadi kita lihat, oke, F 1 min alfa per 2 dibagi ini. S1 kuadrat per S2 kuadrat lebih kecil dari 1 per sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat lebih kecil dari F alfa per 2 nu1, nu2 dibagi S1 kuadrat per S2 kuadrat sama dengan 1 min alfa. Kita balik aljabarnya akan mengubah arah ketidaksamaan. Kita balik menjadi begini, agar ininya tidak seper sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, tapi menjadi bukan dalam bentuk seper begitu. Kita akan punya P, kita balik S1 kuadrat per S2 kuadrat per F 1 min alfa per 2 nu1, nu2 lebih besar dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini yang dicari. Ini lebih besar dari S1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi F alfa per 2 nu1, nu2 sama dengan 1 min alfa. Nah, kita balik lagi arah ketidaksamaannya ke sebelah kiri. Jadi P sama dengan S1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi F alfa per 2 nu1, nu2 lebih kecil
dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat, dan ini lebih kecil dari yang ini. S1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi F 1 min alfa per 2 nu 1, nu 2. Sama dengan 1 min alfa. Nah, kemudian kita lihat bahwa di sini tadi yang saya ulas bahwa ini F alfa per 2, tidak semua tabel memiliki 1 min alfa per 2. Kita bisa samakan ininya, besar luas di ujung-ujungnya dengan memanfaatkan formula yang tadi saya sebutkan. Jadi F 1 min alfa per 2 nu 1, nu 2 sama dengan 1 per F alfa per 2, tapi ini balik nih, nu 2, nu 1 gitu. Nah, jadi dengan demikian kita punya P S1 kuadrat per S2 kuadrat dibagi F alfa per 2 nu 1, nu 2 lebih kecil dari sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat. Ini lebih kecil dari S1 kuadrat per S2 kuadrat kali F alfa per 2 nu 2, nu 1 sama dengan 1 min alfa. Gitu. Jadi kita sudah punya fungsi distribusi dengan besaran luas yang sama, begitu. Jadi lebih mudah menghitungnya dari tabel yang sama, dari tabel yang sama.